teriakan merdeka dan pengibaran bendera itu semata-mata karena kemarahan orang Aceh yang selama ini selalu ditekan secara ekonomi, selalu tidak mendapatkan keadilan di mata hukum, sehingga Aceh sampai hari ini adalah provinsi ranking teratas termiskin di Sumatera. Kemiskinan di Aceh itu kemiskinan struktural. Nah, Struktural berarti dimiskinkan. Berarti. dimiskinkan, berontak seperti kemarin. Persoalannya satu, perut. Daripada gua mati kelaparan, gua lawan nih. Tidak ada keadilan di bidang ekonomi maupun hukum. Harusnya pemerintah segera membuka dialog dengan tokoh-tokoh yang kemarin terlibat. Halo Sobat Muda, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Saya telah menghadirkan abang kita, Bang Sri Rajasa Chandra, pernah aktif di BAIS, pernah juga aktif di Badan Intelijen Negara, dan yang paling penting, beliau 14 tahun bertugas di Aceh. Di zaman Aceh masih mengenal namanya Gerakan Aceh Merdeka. Bagaimana tegangnya situasi zaman itu tentu kita semua mendengar meskipun kita tidak menyaksikannya. Baru-baru ini terjadi gerakan dari masyarakat Aceh yang disebut oknum oleh Pak Dudung. Semacam gerakan perlawanan karena bendera merah putih diturunkan dan bendera bintang bulan dinaikkan. Banyak sekali reaksi publik, tentu reaksi itu beragam. Dan banyak juga tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat Aceh, terutama para akademisi yang mengungkap sejarah panjang bagi Aceh itu sendiri. Kita ingin mendengarkan penjelasan utuh dari seorang intelijen yang memahami betul kebatinan orang Aceh 14 tahun Bang ya di Aceh. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi di Aceh Bang? Iya. Makasih Pak. Silakan Bang. Ya kan, makasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang komprehensif ya kepada pemerintah maupun kepada publik di luar Aceh. Iya. Apa yang terjadi selama ini di Aceh. Jadi gini Bang, saya mensitir hasil analisanya Profesor Kamaruzaman Bustamam Ahmad. Oke. Dia adalah yang menulis buku tentang Acehnologi, budaya, semua segala macam di situ. Dikatakan bahwa teriakan merdeka di Aceh ada tiga macam. Ada tiga macam. Ya. Begitu orang Aceh teriak merdeka sebagai produk politik dan hukum. Nah ini separatis nih Pak. Oke. Karena niatnya ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Nah, kedua, teriakan merdeka hanya semata-mata sebagai ungkapan kemarahan. Karena apa? Karena selalu ditekan secara ekonomi, terus kemudian tidak mendapat keadilan, ya kan? Mereka berteriak tapi entah untuk apa. Gitu. Oke. Yang ketiga, teriakan merdeka sebagai ancaman kepada pemerintah pusat yang biasanya dilakukan oleh penguasa Aceh. Oke. Dalam rangka apa? Mendapat kucuran dana, gitu lah. Ada tiga macam. Nah, dilakukan sama pemerintah itu ya? Iya. Oke. Nah, terkait dengan kejadian kemarin, Bang ya, itu saya melihat dan mencermati kan. Karena saya dapat laporan dari berbagai pihak bahwa apa yang terjadi kemarin, teriakan merdeka dan pengibaran bendera, ya kan, itu semata-mata karena kemarahan orang Aceh yang selama ini selalu ditekan secara ekonomi, selalu tidak mendapatkan keadilan di mata hukum, ya, sehingga Aceh sampai hari ini adalah provinsi ranking teratas termiskin di Sumatera. Termiskin. Ya. Dan 10 wilayah provinsi miskin se-Indonesia bisa dibayangkan. Ketika kita melihat kemiskinan, mari kita lihat berapa dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke Aceh sejak tahun 2008. Oke. Kan? Itu namanya dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus. Itu kalau sampai hari ini lebih dari 100 triliun. Tapi mengapa Aceh masih juga miskin, bahkan paling miskin se-Sumatera? Ini kan berarti kan ada yang salah urus. Ya? Ada yang salah urus. Nah, kenapa ini bisa terjadi, Bang? Ya? Karena ya kan, kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab pemerintah pusat. Bahwa ketika pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk membantu APBD-nya Aceh, kan, tanpa disertai perencanaan, sasaran, dan pengawasan yang jelas. Sehingga dana-dana yang digelontorkan itu hanya dinikmati oleh para elit di Aceh. Tanpa mengucur sedikit pun ke
Ke masyarakat. masyarakat. Nah inilah, ya kan. Saya pikir dari mulai perdamaian yang 2 dekade yang lalu, saya pikir pemerintah masyarakat Aceh sudah cukup sabar Bang. Oke. Melihat situasi yang hari demi hari tidak ada perubahan, kemudian sektor real tidak tumbuh, industri tidak tumbuh, jadi ekonomi Aceh hanya bergantung dari tadi itu proyek pemerintah, dari proyek APBD. oke. Itu aja. Nah, sementara proyek di APBD, ya kan, semuanya tergerus oleh sahwatnya para eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ada Aceh. Iya, mereka tuh berbagi di situ Bang. Coba bisa bayangin. Maka dari itu kita boleh tanya sama kontraktor pengusaha di Aceh yang menengah ke bawah. Itu mereka mati Bang. Mati, bener. Sehingga apa? Ketika selesai proyek itu di akhir tahun, itu toko-toko sepi. Dan kemiskinan sangat terlihat. Dan kemiskinan di Aceh itu kemiskinan struktural. Nah, Struktural berarti dimiskinkan. Berarti. dimiskinkan gitu loh. Bisa dibayangin kondisi seperti itu Bang. Sudah tidak ada sektor yang tumbuh, ya kan? Kemudian ekonomi hanya ditentukan dari proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD, ya kan? Nah, maka dari itu kejadian kemarin Bang, itu akumulasi dari persoalan kesabaran, dan perlu diketahui kan, apa yang dikatakan Pak Dudung bahwa itu oknum, salah besar. Oke. Itu seluruh elemen masyarakat Aceh tumplek di situ. Ada ulama di situ, ada mahasiswa di situ. Bukan gampang. Bukan gam ya. Iya. Oke. Walaupun kita tahu bahwa persoalan separatis di Aceh itu ancaman laten karena masih ada ASNLF di luar negeri di bawah naungan ANPO, Unrepresented Nation People Organization, itu di Belanda. Oke. Itu semacam kayak PBB-nya masyarakat yang tidak terwakil lah gitu ya, di situ. Nah, tapi Bang, ya kan, persoalan separatisme yang dikampanyekan oleh ASNLF itu tidak bergeming orang Aceh. Oke. Ketika orang Aceh berontak seperti kemarin, persoalannya satu, perut. Pesan perut. Ya. Bang, ya. Tidak ada keadilan di bidang ekonomi maupun hukum. Dan mereka tahu bahwa kesenjangannya begitu tinggi antara kelompok-kelompok elit Aceh dengan masyarakat. Kita tahu bahwa Aceh itu sangat kental sekali dengan pengaruh, ya kan, Islam ya di sana. Oke. Mereka selalu bilang, ya kan, di mata Tuhan aja, ya kan, semua umat itu sama aja. Sama Nggak ada aja. perbedaan. Tapi kita sekarang dibedakan gitu loh. Nah ini yang membuat orang Aceh begitu marahnya seperti kemarin, ya kan. Jadi kekesalannya itu ya tadi dengan cara-cara ya mau nggak mau bendera diturunin, burung Garuda diinjak-injak gitu Bang. Cuma semua itu adalah lampiasan kemarahan. Bukan dalam rangka memisahkan diri dari republik ini, bukan. Iya. Tapi pemerintah pusat, ya kan, aparat keamanan melihatnya setiap ada gejolak di Aceh, ya kan, apalagi dengan mengangkat simbol-simbol pada masa lalu, ya kan, selalu dianggap separatis. Separatis. Ya kan? Padahal yang lebih berbahaya lagi, ya kan, kalau kita melihat Aceh bukan dari aspek separatis, tapi ada hal yaitu self determination, ya kan, karena ini penentuan nasib sendiri Bang. Oke. Nah, ini semua terkait dengan orang lupa, Jakarta juga lupa bahwa ideologi perjuangan Hasan Tiro adalah successor state, negara sambungan. Jadi klaim ini ya Bang ya, klaim bahwa Aceh sudah berdaulat sebelum Indonesia merdeka Bang. Nah persoalannya Bang ya, ketika Aceh dianeksasi oleh Belanda, kemudian dimasukkan ke dalam Hindia Belanda pada saat itu, ini fatal Bang. Ini saya sebutkan, ini adalah kesalahan yang fatal dan itu terdapat di hukum internasional Bang, gitu loh Bang. Dari persoalan dekolonisasi, ini salah besar Bang. Oke. Karena gini, karena di dalam hukum dekolonisasi itu semua wilayah berdaulat ketika dianeksasi nggak boleh digabungkan ke wilayah berdaulat lain. Oke. Itu aturannya yang mengatur begitu Bang, nggak boleh. Tapi faktanya dia bergabung sama Indonesia. Nah, faktanya Belanda menggabungkan wilayah Aceh sudah berdaulat kepada Hindia Belanda. Coba bayangin Bang, kalau ada main mata nih Aceh sama Belanda, digugat Belanda, diserahin tuh. Indonesia nggak boleh berbuat apa Bang, karena itu terjadi sebelum Indonesia merdeka Bang. Iya. Sebelum Indonesia berdaulat gitu loh. Iya. Ini kan bahaya. Artinya Aceh lebih dulu berdaulat. Iya. Nah kemudian Bang ya, kita lihat hari ini ya, nggak main-main Bang. Kenapa waktu periode MOU Helsinki, pihak GAM memaksakan tetap adanya struktur Wali Nanggro. Ini kan struktur monarki Bang, Wali Nanggro itu. Artinya apa? Kali-kali aja ya kan nanti terjadi sesuatu kemudian
Aceh diberikan haknya kembali kan, kedaulatan kembali seperti zaman dulu. Nah, akhirnya apa? Harus ada pemerintah monarki kan, karena negara sambungan nih. Nah, ini juga harus dilihat sama pemerintah pusat. Iya, Jadi iya. ketika Aceh hari ini kan ya, begitu ikhlas memberikan apa namanya jiwa raganya dalam bentuk nasionalisme kepada Indonesia, ini harus dihargai bang. Harus dihargai. Pada saat Indonesia merdeka pertama bang, ya kan, emas dia bantu, pesawat dia bantu, Iya, cikal iya, bakal Garuda. iya, iya. Kemudian bang, yang pertama kali menyiarkan kemerdekaan Indonesia di luar negeri adalah Radio Rimba Raya. Itu ada di Aceh Tengah. Oke. Bagaimana rasa nasionalisme orang Aceh pada saat itu? Kan luar biasa bang. Tapi ketika kecewaan demi kecewaan terjadilah. Karena tipikal orang Aceh seperti itu bang. Oke. Ada nggak sih hal yang spesifik yang diharapkan oleh orang Aceh yang telah disetujui oleh pihak Indonesia, misalnya melalui perjanjian Helsinki atau apa, Iya. yang hari ini tidak dijalankan sama pemerintah Indonesia, Bang? Satu hal bang. Oke. Saya ada catatan di sini. Ya kan? Jadi boleh dikatakan kenapa mereka mengatakan bahwa pemerintah Indonesia ingkar janji? Yang paling fatal sekali bang. Ini ada di dalam MOU Helsinki pasal 1.1.2, ya kan? Dinyatakan bahwa persetujuan internasional yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yang terkait hal ihwal dengan kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Ya. Oke. Terus keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Oke. Satu lagi bang, satu lagi. Nah, satu lagi. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan kepala pemerintahan Aceh. Tapi apa yang terjadi bang? Di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang pemerintahan daerah Aceh, kan? Khusus pasal 20 ayat 3 dinyatakan, ya kan, bahwa rencana persetujuan internasional yang berkaitan dengan pemerintah Aceh yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh. Jadi persetujuan diganti dengan pertimbangan. Ini dispute, terjadi dispute ya bang. Ya. Oke. Kemudian satu lagi bang, persoalan lambang daerah. Itu secara eksplisit memang tidak dibahas dalam MOU maupun di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Nah, ketika pemerintah DPR Aceh membuat rancangan kanun tentang bendera dan lambang Aceh, di mana bendera Aceh adalah bendera GAM, lambang Aceh lambang SNF. Ya. Rancangan kanun diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Harusnya bang, ini dijawab sama Kementerian Dalam Negeri. Tapi ternyata gini bang, di dalam usulan pembuatan undang-undang maupun peraturan daerah, itu kan ada klausul yang misalkan setelah 30 hari tidak mendapat jawaban, berarti usulan itu sah. Dan ini terjadi bang. Alih-alih pemerintah Mendagri memberi jawaban ya atau tidak, malah dia nyatakan cooling down dulu. Dan ini tidak diatur bang dalam undang-undang pembuatan undang-undang gitu ya. Ada undang-undangnya kan dalam rencana pembuatan undang maupun perda, nggak diatur cooling down. Nah, ini jadi permasalahan ke sini ya. Pemerintah bilang, loh kalau udah 30 hari nggak ada keputusan apa enggak, berarti kan sah. Nah gitu. Nah inilah dispute yang terjadi selama ini bang. Oke. Hal-hal yang dianggap remeh tapi itu sangat substantif bagi masyarakat Di Aceh. satu sisi, ya kan, mereka ketika mengangkat bendera GAM sah. Karena pemerintah Indonesia dalam Kemendagri tidak memberikan keputusan ya atau tidak gitu. Iya. Karena di dalam undang-undang pembuatan undang-undang dinyatakan kalau 30 hari tidak ada jawaban berarti sah. Oke. Gitu loh, Bang. Nah, ini persoalan. Jadi ini harus dipahami oleh pemerintah pusat gitu loh. Jangan terus kemudian ini dianggap oknum. Itu satu hal yang saya pikir tidak bijak lah. Tidak bijak dalam menyikapi itu loh, Bang. Bang, tadi kan Abang bilang ada perjanjian di MOU Helsinki itu yang terkait dengan kekhususan Aceh. Iya. DPR RI atau DPR Indonesia atau pemerintah Indonesia itu harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPR Aceh. Iya. Oke. Dalam hal kan tadi Abang bilang teriakan masyarakat Aceh salah satu penyebabnya adalah kemiskinan yang terstruktur kan gitu Bang. Iya.
adakah hal yang spesifik secara ekonomi misalnya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat Aceh yang harus dikonsultasikan dan disetujui sama pemerintah Begini Aceh? Bang, ya kan. Satu lagi yang saya lupa ya kan. Ini berkaitan dengan harkat hidup ya kan. Oke. Nasib rakyat Aceh untuk bisa melanjutkan hidupnya sehari-hari. Di dalam undang-undang pemerintahan Aceh itu ada Bang klausul yang mengatakan kekayaan pemberdayaan kekayaan alam mineral itu dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Aceh termasuk izin. Termasuk Tapi ini izin. Bang, ya ini bisa dianulir hanya dengan surat Menteri SDM. Akhirnya apa? Kewenangan itu ditarik semua ke Jakarta. Sehingga Bang ya, sampai hari ini namanya upaya untuk mendirikan wilayah pertama rakyat nol. Nggak ada. Oke. Semua terbentur di Kementerian SDM. Ini saya pikir Bahlil nggak punya sense of crisis gitu loh. Oke. Dan ini paling fatal Bang ya. Karena dulu pun ya kan kejadian separatisme seperti ini Bang. Karena tidak ada kesempatan orang Aceh untuk menikmati kekayaan alam Aceh itu sendiri. Gitu loh. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Saya yakin kan, jangan-jangan Bahlil hanya perpanjangan tangan dari oligarki tambang gitu loh. Kan? Harusnya beri kesempatan karena saya pernah mencoba Bang. Ya. Saya dirikan waktu itu koperasi Pintu Rimba. Itu di Aceh Besar. Wilayahnya memang potensi potensi wilayahnya sumber kekayaan alamnya luar biasa. Di situ ada bahan baku untuk tembaga, emas ada. Ini satu Bang. Di satu sisi kita dirikan workshop. Ini orang-orang Aceh semua Bang. Anak-anak Aceh yang pernah bekerja di tambang di Cina, sekolah di luar masa pertambangan, didirikan. Dia katakan apa? Pak, nggak perlu kita dirikan smelter. Kita dirikan pabrik ini. Pabrik pengolahan bahan baku tambang. Nanti Pak bisa lihat. Bisa jadi emas, bisa jadi tembaga di situ. Benar. Nah, kita kerjasama dengan koperasi tambang. Ini belum ada izin Bang. Koperasi ini. Setiap hari, ini ada 400 kepala keluarga di situ Bang. Di tanahnya sendiri dia bekerja. Ya kan? Dia ambil tuh bahan baku, dijual ke kita Bang. Satu hari minimal kalau dia kerja biasanya dapat 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau dia maksimal bisa 2 juta, 2,5 juta. Berarti sebulan bisa dapat 60 juta nih Bang. Ini kan sejahtera Bang. Sejahtera. Ini terjadi tapi izinnya nggak keluar-keluar Bang. Semua terhambat di kementerian. Padahal Bang, kalau ini dijalankan pertambangan rakyat, semudah membalik telapak tangan untuk mensejahterakan rakyat Aceh, apapun rakyat-rakyat di luar Aceh. Kalau artinya beralasan rakyat Aceh untuk berteriak soal ketidakadilan. Jelas. Dan kemudian mereka-mereka yang melakukan penambangan liar ditutup semua sama gubernur kemarin. Tapi tanpa ada solusi. Coba bisa bayangkan. Mereka yang bergantung hidupnya di situ sehari-hari ditutup. Nah, ini pada akhirnya apa? Daripada gue mati kelaparan, gue lawan deh. Akhirnya begitu Bang. Mati konyol dalam Islam kan mati konyol tuh Bang. Jadi sama sekali tidak didasarkan oleh adanya upaya separatisme untuk memisahkan diri. Enggak ada Bang. Kejadian ini sama sekali enggak ada. Saya berani bertaruh. Karena saya udah berkonsultasi dengan mereka-mereka yang di Aceh. Enggak ada Bang. Untuk memisahkan diri enggak ada sama sekali. Tapi kalau ini dibiarkan bisa terjadi Bang. Bisa menjadi potensi bisa jadi separatis upaya itu. untuk memisahkan diri gitu Bang. Jadi saya pikir gini Bang, kalau rencana pemerintah pusat akan memperpanjang bantuan dana alokasi khusus kepada Aceh setelah ditutup tahun 2027 besok ya. Itu harus disertai dengan perencanaan, sasaran dan pengawasan yang jelas dan penegakan hukum yang jelas. Karena persoalan hukum ini kacau Bang. Iya. Kenapa coba saya bilang? Karena Polda, Kejaksaan, termasuk mereka-mereka ini mengejar rente dari proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD. Dan itu nggak kecil Bang. Jadi yang bermain di situ eksekutif, legislatif, kemudian aparat hukum. Bisa dibayangkan bahkan di DPR Aceh masih diberlakukan dana aspirasi. Bayangin Bang, DPR itu kan tugasnya membuat anggaran, ya kan, merencanakan sama pengawasan. Tapi dia juga melakukan distribusi anggaran itu. Ketua DPR dia menjadi eksekutor juga. Iya. Ketua DPR Aceh itu dana aspirasi bisa sampai 100 miliar. Dia kelola sendiri semau-mau dia. Gitu. Jadi potensi korupsi sangat besar. Artinya sebenarnya porsi anggaran dari pusat udah cukup. Cuma pengawasan, perencanaan yang kurang bagus gitu Bang ya. Saya khawatir begini Bang. Jangan-jangan pemerintah pusat punya niat begini.
biar aja kita gelontorin sehingga elit Aceh tetap lemah di mata rakyatnya. Itu kan juga nggak bagus. Oke. Ya karena memang yang terjadi begitu, Bang. Seolah-olah elit Aceh ini juga tidak pernah berpikir tentang nasib rakyat Aceh gitu ya. Nah sementara ini akhirnya elit Aceh sendiri menyalahkan pemerintah pusat gitu. Iya. Alasan dengan bahwa implementasi undang-undang pemerintah Aceh nggak pernah beres gitu. Selalu begitu gitu loh, Bang. Tapi kan kalau kita lihat yang sebenarnya ya kan kedua pihak inilah yang tidak pernah serius menangani problem masyarakat Aceh. Kedua pihak siapa, Bang? Bang, saya bagaimana ya bahwa betapa mirisnya. Saya tahun 96 saya datang ke Aceh. Begitu masuk Aceh, Bang. Itu namanya pintu Aceh dari Medan masuk Aceh. Itu rumah rumbia semua, Bang. Oke. Begitu sampai Aceh Utara, kita masuk ke Arun, komplek Arun. Udah kayak Jakarta, Bang. Ada supermarket, ada bioskop, ada nightclub segala situ. Di pagarnya di luar rumbia, Bang. Coba. Bahkan orang tua saya ngobrol sama orang tua Aceh. Dulu Pak, waktu Arun dibangun nih, kita kalau sore nonton lampu Pak, lampu semua terang. Coba ingat. Begitu tertinggalnya di tengah kekayaan alam yang begitu hebat. Iya. Jadi persoalan-persoalan kemiskinan, dimiskinkan ya, itu sudah sejak lama. Saya pikir kesabaran orang Aceh sudah cukup sih, gitu loh. Apalagi sekarang Bang, ya kan? Iya. Mualim, ya kan? Nggak pernah, ini Bang yang bikin rusak orang sekitar Mualim. Ada namanya Ishadi. Dia hanya tim suksesnya Mualim. Tapi hari ini dia sebagai penguasa bayangan. Dia bisa menentukan kepala dinas harus diganti. Coba. Oh dia oke. Dan balihonya banyak di mana-mana Bang. Dihujat sama masyarakat. Tenang aja. Dan Mualim gak merasa risih gitu loh Bang. Nah ini juga perlu perhatian pemerintah pusat. Makanya pengawasan ini harus jelas. Gitu loh. Oke. Dan penegakan hukum juga harus jelas. Siapa orang itu di mata Mualim, Bang? Ya. Begitu ya saya nggak tahu, tapi memang dia punya kedekatan dengan Mualim, tapi bukan saudara dari sejak dulu, dan dia juga tim sukses. Kalau bicara tim sukses, saya juga tim sukses Mualim, saya ikut kampanye dulu kemarin waktu Mualim mau jadi gubernur, saya juga. Iya. Tapi Ishadi ini bisa membuat Mualim tidak berdaya, dia semua, termasuk pergantian kepala dinas coba. Oke. Semua proyek-proyek dia menentukan di situ. Oke. Bahkan kontrak dengan pihak asing, ya kan, yang kita bilang bahwa sumber minyak di dekat Andaman itu dimenangkan oleh PT Mubadala dari India. Dia yang menentukan tuh Bang. Ini sangat mengerikan sekali. Jadi monopoli, ya kan? Sektor-sektor ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang segelintir orang aja, dan itu tidak menetes ke bawah gitu. Tidak menetes ke bawah gitu ya. Baik uang dari pusat tidak menetes, hasil sumber daya alam juga tidak. Anggaran Aceh, APBD Aceh, ya kan, setiap tahun udah termasuk dana alokasi khusus ya, masuk situ ya. Itu besarannya lebih besar Aceh daripada Banten yang jumlah penduduk 13 juta Bang. Aceh cuma sekitar 4 atau 5 juta lah. Kalau itu Bang, anggaran itu dibagi-bagi setiap keluar dapat 7 juta Bang. Artinya apa? Besar. Kalau hitungan kasar berarti sejahtera kan? Iya. Tapi kenapa bisa jadi Aceh paling miskin sekarang? Salah urus pasti Bang. Dia salah urus. Pasti jelas salah urus. Oke. Luar biasa itu Bang. Artinya PR pemerintah Indonesia adalah tidak hanya berkewajiban menggelontorkan uang, tetapi juga memastikan uang itu dipergunakan untuk apa, jelas, dan dipastikan untuk kepentingan apa bagi masyarakat Aceh, gitu Bang ya. Karena gini Bang, karena memang kita akui bahwa pemerintah Aceh tidak punya pengalaman dalam hal pembangunan ekonomi rakyat segala macam. Kan ini perlu kan disertai lah dengan perencanaan, ya kan, kemudian sasarannya seperti apa dan pengawasan, sehingga ini terukur gitu loh Bang. Uang ini tuh 100 triliun lebih Bang, nggak jadi apa-apa. Bisa bayar. Ini kan keterlaluan Bang. Iya. Kayak tikus mati di lumbung padi kan gitu. Tikus mati di lumbung padi. Ya, gitu. Kalau misalnya hari ini rakyat Aceh bersikap seperti itu, saya pikir bisa diterima lah oleh akal sehat kita. Ya kan? Mungkin kita juga marah Bang ketika jadi warga Aceh kan diberlakukan seperti itu. Karena kemiskinan di sana Bang ngeri Bang, kalau kemiskinan benar-benar ngeri banget udah pokoknya. Sekarang sektor tambang pun rakyat nggak bisa berbuat apa-apa karena semua pertambangan ilegal ditutup semua. Ditutup oleh Pak Mualim sendiri. Iya. Dan tidak ada solusi. Nggak ada. Tadinya kita pikir Mualim, kita juga sudah memberikan masukan kepada Mualim. Mudah-mudahan dengan ditutup ini dia membuka izin wilayah pertambangan rakyat. Nggak taunya nggak juga. Nggak juga.
terus terang Bang ya, sampai hari ini ya, saya selalu berkomunikasi dengan pemuda-pemuda Aceh, terutama di Aceh Selatan. Lu demo habis-habisan kalau ada investor masuk. Dia demo Bang, sekarang terjadi demo. Emak-emak juga gitu. Oh, tambang rakyat Iya. ditutup, tapi investor swasta masuk. Ya kan? Oh, Saya bilang nggak ada cara lain kecuali lakukan itu. Dudukin tambang, didudukin Bang. Hari ini Aceh Selatan, boleh tanya sama pemuda Aceh Selatan. Saya bilang, tanggung jawab saya bilang. Karena memang nggak ada cara lain Bang. Kalau ini habis Bang, udah habis lah. Iya. Jadi kayak ada semacam semacam bukan anekdot sih. Orang-orang berkata begini Bang. Aceh itu ibarat perempuan cantik yang cuma dipacarin doang, nggak pernah dikawin. Nggak Tua pernah habis. dikawin. Iya. Tua habis. Jadi kalau orang bilang Aceh belum punya sumber daya manusia yang bagus untuk pengelola tambang, bohong. Udah terbukti kita punya Bang. Iya. Kita bisa membuat pabrik pengolahan bahan baku tambang jadi emas, jadi tembaga, bisa. Bisa gitu ya. Bisa. Oke. Hanya dengan koperasi tadi kan Bang? Iya, hanya dengan koperasi. Memang itu persyaratan Bang untuk wilayah pertambangan rakyat. Makanya saya bilang kalau wilayah pertambangan rakyat diizinkan, jangan berpikir soal merdeka di Aceh. Nggak akan ada orang mau merdeka. Oke. Nggak akan. Semua udah membalik telapak tangan Bang. Ya kan? Hari ini diizinkan wilayah pertambangan rakyat Aceh sejahtera. Termasuk pengolahan sumur-sumur minyak yang zaman dulu di Aceh Timur. Mereka juga ngomong, mereka mantan GAM semua. Mereka ngomong sama saya Bang, kita mau Pak untuk berbisnis legal. Karena kalau tidak legal, kita hanya jadi sapi perahan polisi sama tentara. Oke. Gitu. Tapi apa? Nggak ada solusinya. Bagaimana membuat jadi legal gitu. Selalu begitu. Ya mungkin pemerintah pusat juga perlu memberikan, Jelas. perlu terlibat langsung lah. Perlu terlibat kira-kira langsung. gitu ya. Makanya saya bilang pemerintah harus menyertakan dengan perencanaan dan sasaran dalam rangka pembangunan di Aceh. Oke. Seperti itu. Oke. Pak, kan ada perdebatan, bukan perdebatan ya, silang paham antara Menteri Pertanian dengan Pak Gubernur Aceh. Iya. Pak Menteri merasa telah menggelontorkan 1,6 triliun. Iya. Tetapi faktanya orang Aceh belum merasa terima. Apakah ada potensi Pak Mualim menahannya, Bang? Seperti saya katakan tadi, Bang, kan. Ketika pemerintah pusat menggelontorkan dana kepada elit Aceh atau pemerintah Aceh, ini harus disertai dengan perencanaan, sasaran, dan pengawasan. Kalau enggak, Bang, dinikmati oleh elit sendiri. Bisa jadi nggak mengucur ke bawah, tapi juga jangan disalahkan pemerintah Aceh juga gitu loh. Pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab sejauh mana, ya kan? Dia gelontorkan dana sekian besar, terus dilepas begitu aja, ya habis. Oke. Beres itu Bang. Iya. Ya siapapun juga akan melakukan hal yang sama Bang kalau ternyata guidance yang jelas. Iya. Seperti itu terus gitu loh. Makanya akhirnya rakyat Aceh berpikir begini, jangan-jangan pemerintah pusat mau mendesain seperti ini gitu. Iya. Gitu. Akhirnya kan jadi banyak sekali anggapan rakyat Aceh tuh kepada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke. Ini beresek, ini jangan-jangan mereka kok ngaliko memang. Iya. Nah, seperti itulah kondisi di Aceh. Kira-kira ada kesepakatan antara elit saja, baik pemerintah pusat atau pemerintah Aceh, dan membiarkan masyarakatnya sengsara. Iya. Ada kesan itu ya Bang yang terbangun. Akhirnya kan, kok pemerintah pusat selalu mendiami persoalan-persoalan yang terus-menerus terjadi, seperti terjadi silpa yang sekian triliun coba di dalam itu kan hak orang Aceh Bang. Ketika itu dianggarkan ya kan. Itu kan, tapi ternyata jadi silpa. Kenapa? Karena itu tadi proyek-proyek yang sudah didanai oleh APBD itu Bang di tender ada persentase aja Bang gitu. Oh. Iya. Jadi kemudian belum jatahnya kejaksaan, belum jatahnya Polda. Ini Kapolri sama Jaksa Agung harus tahu nih. Oke. Salah satu penyebab persoalan di Aceh adalah kejaksaan dan polisi. Ini harus diberesin. Itu aja. Saya bisa punya bukti dan boleh tanyakan kepada seluruh kontraktor di Aceh. Siapa penyebabnya? Selain legislatif, eksekutif, juga yudikatif. Oke. Ada juga keterlibatan kepolisian dan kejaksaan? Iya, pasti. Tentara Bang? Tentara nggak kelihatan. Bukan saya tentara Bang ya. Karena ini kan terkait dengan persoalan hukum Bang. Iya. Mereka takut kalau kejaksaan dikasih dia dikriminalisasi. Dan itu terjadi Bang. Oke. Artinya terjadi di hampir semua daerah lah ya. Iya, seperti itu. Karena kita mendengarkan hal yang kurang lebih sama dengan yang Abang cerita itu. Oh iya. Di daerah lain juga maksudnya. Sama, ya kan sama Bang, betul ya kan, betul. Itu betul. Memang betul. Tapi ya tadi
ketika itu terjadi di Aceh problemnya beda bang, ya kan? Ya kan? Karena menyangkut tadi itu kan eksistensi Indonesia di situ dipertaruhkan. Kan, Eksistensi gitu, Bang. Indonesia dipertaruhkan di Iya. situ. Iya. Bang, perlu nggak sih ada rancangan pembangunan bersama yang dilahirkan sama pemerintah pusat, anggaplah Bappenas misalnya, dengan rakyat Aceh, terkait misalnya distribusi barang dan jasa mungkin bang. Iya. Kan di Aceh itu kan banyak sumber daya alam. Banyak Pertaniannya sekali. juga Iya. oke. Iya betul. Tetapi kecelakaannya harga padi masih terlalu tinggi. Wah, Biaya tertinggi. hidup Betul. sangat tinggi. Kan itu dirasakan sama masyarakat Betul, Aceh bang. betul. Berarti kan ada yang salah dengan itu Iya. bang. Perlu nggak ada sinkronisasi Oh program jelas, yang itu harus penting sekali bang. Ya, penting sekali diadakan sinkronisasi dalam konteks perencanaan pembangunan, ya kan? Perencanaan dalam rangka pembangunan. kesejahteraan orang Aceh. Karena gini bang ya, sembako saja bang sampai hari ini masih didistribusikan dari luar Aceh, dari Medan, dari mana-mana kan gitu bang. Artinya apa? Kenapa sih nggak disiapkan di sana? Ya kan? Iya. Di sana harusnya ada kilang apa ada apa tuh PKS misalnya, pabrik kelapa sawit. Dibuatlah pabrik minyak goreng sekalian. Iya, Gitu loh. iya. Kan bisa bang. Indomie apa dan selain menyerap tenaga kerja. Sampai hari ini bang nggak ada. Coba ini. Aneh gitu bang. Kalau menurut saya. Oke. Dan juga itu tadi perlu sinkronisasi kan. Perlu diatur ulang kembali kan tentang rencana pembangunan Aceh ke depan, tapi melibatkan pemerintah pusat. Iya, Gitu, betul. Harus begitu memang. Iya. Termasuk penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan. Jangan terus penegak hukum ikut terlibat juga, ngaco aja tuh bang. Iya. Iya. Saya kurang lebih 10 tahun yang lalu bang ke Aceh. Iya. Saya menyaksikan rumah yang nyangkut di kapal itu. Oh iya, tahu ya saya tahu. Tetapi hampir kotanya tidak hidup bang, hanya hidup dengan warung kopi. Iya. Jadi sepanjang jalan itu hanya warung kopi yang Nggak saya ada, saksikan. iya. Sektor realnya nggak ada bang, nggak ada. Apa jangan-jangan penerapan hukum Islam atau syariat Islam di Aceh itu kemudian menghambat investor enggan untuk masuk ke Aceh bang? Itulah, jadi gini bang, kalau kita lihat penerapan syariat Islam, itu sebenarnya, ya kan, kalau mau jujur, itu memang usulan dari pemerintah pusat, gitu loh. Padahal kita tahu bang, ya kan, Malik Mahmud pada saat perundingan damai sudah menegaskan Aceh itu sekuler pak, ya kan, kita nggak butuh syariat Islam. Oh gitu bang. Iya. Nah maka dari itu bang, ya kan, ini pemerintah pusat sok-sok tahu gitu loh bang. Kali aja rakyat Aceh, ya kan, dengan diterapkan syariat Islam akan GAM akan tenang. Enggak juga. Oke. Salah satu bang, ya kan, karena kemiskinan. Kalau ibu-ibu di daerah bang, dikejar-kejar sama polisi syariah, dia bilang, gua mendingan beli beras daripada beli jilbab. Karena kemiskinan bang masalahnya, persoalannya gitu. Iya. Jadi pemerintah Aceh ini kadang-kadang sok tahu menerapkan aturan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, nggak esensi banget gitu loh bang. Iya. Oke. Ya memang betul salah satu hambat kayak pariwisata juga terhambat. Iya, bang. Sementara penerapan syariat Islam setengah hati kan gitu loh. Iya. Yang akhirnya apa? Korbannya rakyat juga bang. Rakyat ditangkap polisi syariah juga. Mampus nggak orang Aceh? Iya. Dua hukum yang kena mereka kan gitu ya. Iya. Tapi kan kita lihat begitu mau dibuat kanun jinayah atau kanun dalam penerapan syariat Islam. Itu hampir semua negara-negara Eropa, ya kan, yang masuk tergabung dalam Uni Eropa, datang bang ke Deplu, dikatakan apa? Nggak ada makan siang gratis, nggak ada tuh kanun-kanun jinayah. Coba bayangin, ditekan habis. Ya karena mereka takut juga kan bang, ya kan? Bahwa nanti akan terjadi wilayah Islam segala macam. Ini fakta ini bang, fakta. Oke. Di satu sisi ada penerapan syariat Islam setengah hati, di satu sisi ada orang juga menekan jangan syariat Islam. Jadi gamang tuh bang. Oke. Tapi sebenarnya kalau menurut abang yang pernah di sana ya, apakah memang iya masyarakat Aceh menginginkan penerapan syariat Islam itu bang? Tadi saya katakan bang, itu usulan pemerintah pusat bang. Awalnya itu pemerintah pusat dengan harapan GAM ini mau mulai bijak gitu ya. Dengan penerapan. Ternyata ya kan Malik Mahmud di proses perundingan damai mengatakan itu. Ini bang, ketua jurudin kita namanya siapa? Hamid Awaludin. Dia mengatakan begini bang, ya kan? Pertama dia buka omongannya. Alhamdulillah hari ini Aceh sudah diterapkan syariat Islam. Langsung Malik Mahmud bilang, GAM sekuler.
GAM tidak butuh syariat Islam, mampus gak? Oh, dibantah sendiri sama GAM ya? Iya, iya bang. Itu dia. Jadi serba inilah, serba apa Oke, namanya oke, oke, kisruh jadinya bang. Oke, Gitu. oke, oke. Ini pemerintah pusat so tahu Aceh gitu. Tiba-tiba dia terapkan ini ternyata berbalik malah akhirnya. Akhirnya apa yang rugi? Rakyat Aceh sendiri bang. Aceh Iya. sendiri. Bayangin kalau orang ke pantai berenang mesti pakai jilbab segala mati kan orang. Iya, iya, Ya. iya. Dan banyak hal yang akhirnya ya bukan kita anti syariat Islam, bukan. Kita Bukan. kecuali syariat Islam itu diterapkan dengan sepenuh hati bang ya, dengan aturan yang jelas. Mungkin itu bisa. Iya, Kalau iya. ini bang, Akhirnya kan pariwisata pasti mati tuh bang. jelas. Pasti mati kalau. Jelas mati. Padahal bang, ya kan sekarang Aceh Tengah itu jadi tujuan wisata orang-orang dari Medan Oke. kemana ke Danau Laut Tawar segala macam. Wah, kalau Aceh bicara indahnya jangan tanya bang, jangan tanya, pantainya juga luar biasa. Oke. Seperti itu. Oke. Ini mungkin perlu didengarkan sama-sama baik oleh elit Aceh maupun elit Indonesia mungkin bang ya. Iya. Supaya bisa dievaluasi nih. Betul. Apakah memang mempengaruhi sikap keislaman orang Aceh dengan syariat Islam atau tidak? Karena kan kita pun tidak menganut syariat Islam, ya kewajiban Islamnya kita jalankan. Iya jelas. Kan gitu bang. Betul. Kalau dibilang orang Aceh itu sudah berdamai dengan Tuhannya sendiri. Iya memang iya. Artinya gini, kalau dibilang kalau orang Aceh itu paling akrab sama Tuhannya sendiri. Ya memang keseharian mereka selalu dipengaruhi kan dengan budaya Islam segala macam. Iya, Cuma ya kan ketika diterapkan syariat Islam ya kan dengan setengah-setengah hati, dampaknya seperti gini bang. Oke. Dampaknya seperti ini gitu loh. Nggak main-main. Seperti ini. Ya. Tapi kalau kemudian aturannya dibuat jelas ya kan bagaimana harus bersikap masyarakat ketika dia masuk ke wilayah Aceh. Saya pikir nggak ada masalah. Tapi ketika orang selalu bertanya, ini boleh nggak pakai ini, boleh nggak pakai itu, kan nggak ada aturan yang jelas bang. Akhirnya apa? Lebih baik gua nggak masuk dah. Ya. Nggak ada kejelasan. Iya. Ya kayak begitu bang jadi. Oke. Bang, abang kan 14 tahun. Iya. Dan orang Aceh mengetahui abang itu adalah bagian dari TNI. Iya. Tetapi dari buku yang abang tulis tentang Aceh segala macam, saya baca betapa abang itu cukup diterima sama masyarakat Aceh. Iya. Ya kan? Padahal kan situasinya TNI itu musuhnya orang Aceh bang. Waktu itu bang ya. Iya betul. Kenapa abang bisa diterima sama orang Aceh? Begini bang, ya. Jadi gini, saya waktu itu datang sebagai aparat intelijen bang. Iya. Nah, sehingga di dalam satu tim intelijen itu harus ada ahli soal Aceh, ahli budaya Aceh, ahli culture Aceh kan. Sehingga tim itu bisa masuk dengan pendekatan budaya Aceh. Saya waktu itu saya pelajari bahwa sifat orang Aceh bang, ketika kita baik, kepalanya dikasih bang. Oke. Gitu loh bang. Maka dari itu ketika saya masuk ke Aceh, itu ke kampungnya Mujakir Manap bang. Di kampungnya Mujakir Manap, nanti saya kirim ada tulisan yang tempat saya tinggal itu masih keluarga Mujakir Manap dan orang paling dipandang di Aceh lah. Oke. Jadi ketika itu saya tanyakan kepada Pak almarhum Pak Sapudrin, Pak, saya mau bagi-bagi sembako, mau berikan bantuan Tabanas kepada siapa? Janda-janda GAM sama anak yatim GAM. Kaget ya? Oke. Yang benar Pak. Iya, saya bilang. Kenapa? Saya bilang kemanusiaan itu universal. Oke. Kan? Saya gelar tuh acara itu. Ya. Termasuk ibunya Mujakir Manap juga ngantri di situ. Ya. Habis itu bang, ya kan? Saya dikejar sama Korem. Saya sempat ditahan 1 bulan di Korem. Oh malah Korem kejar. Oke. Saya ditahan. Nah, di samping itu bang, ya kan? Saya selalu cari peluang. Karena saya tahu ibunya Mujakir Manap sering datang ke rumah Bang Sap, bawa pakaian Mujakir Manap yang dikirim ke gunung sebagai pakaian ganti. Ya. Nah, satu saat ibu itu sakit bang. Saya bawa ke rumah sakit Korem bang. Geger tuh semua orang di situ. GAM juga geger. Tapi saya balikin lagi. Sampai ibunya Mujakir Manap itu bilang, kalau sama tentara yang ini jangan macam-macam. Sama yang lain silakan. Maka saya bebas di sana bang. Bahkan saya lebih banyak berinteraksi pada saat konflik dengan GAM. Ternyata apa? Bisa kok dilakukan dialog. Bagaimana yang terbaik untuk
menyelesaikan persoalan ini. Oke. Iya. Jadi memang pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusiaan itu dalam menghadapi ancaman kontingensi, dalam menghadapi ancaman insurgensi, itu paling penting. Ketimbang harus dengan pendekatan militer. Karena kalau insurgensi itu kan ancaman dari dalam, Bang. Iya. Semuanya pasti berawal dari kesejahteraan. Makanya saya berharap ke depan dalam menghadapi kontingensi, pendekatan kesejahteraan harus dikedepankan. Nggak bisa nggak, harus. Pendekatan kesejahteraan harus dikedepankan. Harus dikedepankan. Ketimbang pendekatan represif militer itu akan meninggalkan luka lama dan trauma lama seperti dan mereka bukan tidak bisa melawan, mereka pasti melawan. Pasti, Bang. Pasti. Apalagi tipikal orang Aceh. Kita tahu, Bang, Belanda tidak pernah bisa menjajah Aceh. Kan? Bahkan Kohler sendiri mati, Bang, jenderal Belanda di sana. Kuburannya di Aceh. Iya. Itu satu bukti, Bang, ya, bahwa begitu luar biasanya perlawanan orang Aceh terhadap setiap ancaman ya datang Aceh. Itu aja, Bang. Artinya Abang mau bilang tidak boleh orang Aceh didekati dengan kekerasan karena dia juga bisa lebih keras gitu ya. Bahkan kan ada anekdot bilang begini, kalau ngadepin orang Aceh sama juga ular makan linggis. Nggak bisa ditekuk, begitu ditekuk habis patah. Itu dia, Bang. Satu kasus yang pernah terjadi, Bang, pada saat tuntutan referendum. Itu lebih mengerikan daripada kejadian kemarin. Lebih banyak mungkin hampir 500.000 lebih kali waktu itu. Semua dari wilayah Aceh masuk ke Masjid Raya. Tapi Bang? Kita tidak mengedepankan pendekatan represif dengan dihadang oleh aparat keamanan, enggak. Dibiarin. Mereka orasi, mereka pasang bendera gam segala macam. Begitu maghrib, azan, bubar. Tapi ketika itu, Bang, dihadang oleh aparat keamanan, bisa korban banyak. Iya. Bahkan mungkin bisa lebih besar kekuatannya. Iya. Itu bukti, Bang, bahwa itulah orang Aceh. Ketika dia marah, kita diemin aja. Selesai dia marah, kita marah baru. Gitu. Tapi ketika dia marah, kita marah, patah, Bang. Patah gitu. Seperti misalkan sering kali saya lihat masalah bendera. Kita bilang kan ada PP 77 gitu kan, yang melarang bendera daerah, bendera dilarang. Dia bilang bubarinnya PP 77. Dia bilang gitu. Jadi saya cuma bawa lu gila lu gitu aja, nggak perlu. Sesimpel itulah gitu ya. Nggak perlu kita tanggapin, Bang. Karena dia pun juga berpikirnya begitu gitu loh. Tapi kita selesai juga. Nggak ada lagi tuh macam-macam. Gitu loh, Bang. Jadi memang itulah ada karakteristik Aceh yang harus kita pahami benar. Gitu. Bang, orang Aceh itu kan berteriak, tadi Abang bilang, bukan untuk kepentingan separatis, tetapi lebih pada kepentingan mereka butuh makan, mereka butuh kesejahteraan. Dan bukan juga pemerintah pusat tidak melakukan itu kan, Bang? Pemerintah pusat pun telah melakukan itu. Nah, kira-kira, Bang, untuk tetap menjaga kedamaian di Aceh maupun di Indonesia ini, langkah taktis yang harus diambil sama presiden misalnya, kan Abang tadi sudah menceritakan bahwa orang Aceh itu kalau kita baik, kepalanya pun dikasihnya gitu kan. Kira-kira apa langkah real yang harus dilakukan sama presiden untuk berkomunikasi dengan rakyat Aceh, Bang? Terkait dengan kejadian kemarin, Bang, harusnya pemerintah segera membuka dialog dengan tokoh-tokoh yang kemarin terlibat. Ada ulama, ada tokoh masyarakat ya. Bangun komunikasi. Dengar apa yang dia mau. Dengerin aja. Itu sudah satu kebanggaan buat orang Aceh, merasa bahwa eksistensinya dihargai. Itu ya. Tapi ketika ini nggak dilakukan, bahkan tindakan represif dilakukan, patah. Apalagi misalnya pemerintah memberikan penilaian yang negatif lah kira-kira. Iya. Nah kemudian saya dapat informasi dari teman-teman di Aceh kemarin, Bang, itu sih ini nggak pulang tuh, takutan dia dikejar. Emang kenapa? Kok bisa tahu? Ini datangin aparat keamanan rumahnya. Ini kan nggak boleh terjadi nih, Bang nih. Ngapain juga gitu loh. Bangun dialog gitu ya pemerintah. Ajak mereka ngomong. Bukan elit Aceh, bukan. Ini tokoh-tokoh yang terlibat kemarin. Yang lebih bahaya ya, Bang, mereka mulai menggunakan jargon-jargon agama untuk melakukan aksi-aksi kemarahannya. Ini bahaya, Bang. Nggak main-main tuh. Iya, karena itu sentimennya kuat sekali. Iya, gila sentimennya itu, Bang. Kuat sekali. Saya pernah waktu itu ingat Ustadz Arifin yang almarhum. Dia datang ke Aceh. Tahu ulama Aceh bilang, dia anak kecil mau ngajarin kita. Coba kacau nggak tuh, Bang? Kalau soal bicara sentimen agama, Aceh udah paling tahu lah. Itu aja. Iya. Memang dalam sejarah banyak kok. Ulama-ulama Aceh yang mengislamkan wilayah, Bang. Itu kalau itu sih fakta sejarah. Betul. Itu dia. Bang. Terima kasih banyak, Bang Sri Rajasa. Masih ada, Bang, yang mau disampaikan?
Saya rasa mudah-mudahan ya kan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi pencerahan buat publik, buat pemerintah ya kan. Karena saya pikir banyak juga pemerintah Indonesia juga nggak tahu tentang Aceh. Iya. Ini penting Bang supaya kita tidak melulu membenci sikap dan tindakan masyarakat Aceh. Belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang dirasakan maupun dialami oleh orang Aceh sendiri. Sampai ketemu pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.